Anda untuk catatkan saja langkah per langkahnya seperti itu atau nanti screenshot ya. Baiklah, kita mulai saja. Nah, untuk pertemuan hari ini, seperti yang sudah saya katakan tadi di awal, saya akan mengajak Anda untuk praktik ya, praktik bagaimana caranya menggunakan aplikasi Mendeley dalam hal pengutipan dan juga pembuatan daftar pustaka supaya terhindar dari plagiarisme. Jadi tidak ada lagi istilahnya sama persis dengan pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lain gitu ya. Kemudian juga sumbernya yang dicantumkan tidak jelas, misalnya tidak ada lagi hal seperti itu karena kita dibantu dengan aplikasi Mendeley. Baik, saya akan kenalkan terlebih dahulu Mendeley. Izinkan saya untuk berbagi layar ya. Saya bagikan dulu layarnya. Apakah sudah muncul? Sudah muncul belum? Belum, Bu. Sudah ada ya? Halo, halo. Sudah, Bu. Muncul ya? Baik. Nah, Anda bisa melihat desktop ya, desktop saya di sini ada, ini adalah Mendeley desktop. Nah, ini yang merah ya. Tandanya yang merah ini adalah Mendeley desktop yang sudah diunduh. Bagaimana cara mengunduhnya? Anda tinggal masuk ke browser Google Chrome ya. Kemudian nanti Anda coba untuk tambahkan dulu. Sebentar. Misalnya kita buat di sini deh. Kecil. Nah, misalnya kita buat di sini. Mohon maaf ya, tadi agak lama karena sedikit loading. Ya, kesalahan saya tidak membuat dulu alamat Zoom-nya dari awal ya. Mohon maaf sekali lagi. Jadi agak terlambat beberapa menit. Nah, Anda tinggal masuk ke sini ya, ke Google Chrome atau ya pencarian lah, halaman pencarian gitu. Lalu Anda Di pipiru ini, di pipiru ya, fisiku anjing. dinonaktifkan dulu. Nah, di pipiru dia. Nah, tinggal Anda klik Mendeley. Nah, atau Mendeley download ya. Atau di sini nih ada tandanya Mendeley. Tinggal klik saja download Mendeley desktop for Windows atau boleh klik dulu Mendeley deh supaya bisa masuk ke laman atau bisa masuk ke langsung aplikasinya atau langsung ke webnya. Nah, dulu ya. Ini kita sudah masuk ada www.mendeley.com. Tinggal dicari oleh Anda mana yang bisa kita klik begitu ya. Biasanya sih masuknya nanti ke itu Elsevier ya. Nah, Anda perlu membuat akun terlebih dahulu jika memang Anda belum mempunyai akunnya, akun Mendeley. Nah, kalau ini kan sudah masuk ke sini ya. Sebenarnya ada ini nih, mana ya? Sebentar. Mendeley.com deh tulisnya. Supaya mudah. Nah, gitu ya. Mendeley.com, ini Mendeley desktop. Coba deh. Yang mana ya? Biasanya muncul dari yang di awal gitu. Login, kalau tidak salah itu munculnya langsung ke login. Ini di sini deh, kita kliknya. Nah. Ini ada sign in sebenarnya ya. Masuknya ke sini. Nah, ya seperti ini. Ini akan Anda belum punya akun. Nah, kalau misalnya Anda belum punya akun, Anda create akun atau membuat akun ya. Nah, akun ini
nanti Anda boleh buat akunnya, atau yang ini nih ya, buat akun gratis gitu ya. Nanti Anda boleh buat akunnya itu yang sama dengan Google Anda gitu ya, atau yang berbeda, misalnya ya alamat yang apa namanya, alamatnya yang berbeda. Kalau saya sih agar memudahkan ya saya samakan saja masuk dengan Google apa namanya, dengan Gmail gitu ya, dengan Gmail saya. Nah ini karena saya sudah punya akunnya, maka akan munculnya begini. Tapi kalau yang belum punya, mungkin nanti akan diminta informasi ya, informasi mengenai data diri Anda, mulai dari emailnya, kemudian juga tingkatnya gitu ya. Kalau tidak salah itu Anda pilihnya yang bachelor. Bachelor itu artinya kan sarjana ya. Nanti pilih yang sarjana. Lalu ada lingkupnya ya, lingkup pendidikan Anda. Nah, kan di situ ada language, ada matematik, nanti akan ditentukan. Mungkin ada yang mau mencoba, silahkan. Kalau mau coba, nanti Anda akan muncul ke laman seperti ini dengan catatan ya tidak sesingkat ini ya, pasti ada apa namanya, ada rincian data yang harus Anda isi. Nah, nanti kalaupun misalnya Anda mau mencoba, nanti ada kendala, boleh nanti tanyakan melalui grup WA ya. Nah, ini ketika Anda sudah punya, sudah oke begitu ya, sudah punya akunnya, passwordnya boleh Anda samakan dengan Google akun atau boleh Anda bedakan, terserah ya. Sekali lagi kalau saya karena supaya mengingat ya saya samakan saja gitu, supaya tidak terlalu banyak password ya. Nah, jadi ketika Anda sudah punya ini, Anda masuk. Nah, nanti ya. Nah, ketika masuk, oh salah. Nah, sudah masuk ya. Ingat ya, huruf kapital juga akan mempengaruhi. Jadi hati-hati. Lalu dilihat caps lock-nya gitu ya, takutnya ada yang keliru. Nah, seperti ini nanti masuknya ya. Kalau mau mengunduh, sebenarnya bukan unduh download Mendeley Reference Manager, tidak, tapi download Mendeley for Desktop. Ya, tinggal Anda cari, nanti ada tidak download Mendeley for Desktop di sini. Misalnya, nah ini ya download Mendeley. Nanti akan muncul download now for Windows. Nanti Anda tinggal klik downloadnya, lalu tunggu sampai selesai, dan biasa ya langkah menginstal atau langkah memasangkan akun apa namanya, bukan akun ya, Mendeley ini gitu ya ke desktop Anda ya dengan cara di run gitu ya kan, installkan ke desktop Anda. Nanti ditunggu sampai semuanya selesai. Saya tidak akan mengunduh lagi karena saya sudah punya, tinggal Anda klik saja ini ya kalau yang belum punya. Lalu nanti akan masuk ke sini. Ya, akan muncul di sini. Ketika sudah terunduh ya, sudah terunduh dan terinstall ke desktopnya, maka akan muncul di tampilan seperti ini di desktopnya ya. Tinggal Anda klik. Nah, ini caranya begitu ya. Lalu nanti akan muncul untuk dimasukkan kembali. Dimasukkan kembali akun Anda ya dengan passwordnya. Makanya saya katakan ingat-ingat passwordnya karena nanti akan diminta lagi di sini. Ini adalah tempat bank atau apa namanya ya, kumpulan dari data-data yang akan menjadi referensi Anda. Nah, ini muncul, saya sudah masuk secara otomatis ya. Kalau tidak masuk dengan otomatis, kan di sana ada stay sign in. Nah, Anda klik atau checklist tanda stay sign in-nya. Nanti akan masuk secara otomatis begitu. Jadi tidak perlu menuliskan kembali
akun Anda, ya, alamat email Anda, dan juga tidak perlu menuliskan lagi password Anda sudah masuk secara otomatis. Ya, kalau misalnya Anda belum memasukkan secara otomatis, ya tadi ditik ulang seperti itu. Nah, Anda bisa melihat tampilannya? Ini ya. Bisa Anda lihat tampilannya? Halo, halo. Bisa, Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Ini adalah bank referensi untuk artikel-artikel saya atau untuk penelitian-penelitian yang saya lakukan, ya. Nah, ada beberapa penelitian yang saya lakukan menggunakan atau mengutip dari sini, ya, dari yang sudah saya kumpulkan. Dari mana ini? Nah, ini sebenarnya dari pencarian referensi secara daring. Saya masukkan, bisa melalui Google yang tadi, ya, Google ini. Kita tulis misalnya di sini Google Cendekia. Untuk mencari jurnal-jurnal, bisa Anda, atau penelitian-penelitian sebelumnya bisa Anda tik di pencariannya Google Cendekia, supaya kalau pakai Google Cendekia tidak terlalu melebar gitu pencariannya atau hasil yang munculnya gitu ya, hanya jurnal-jurnal saja yang nanti yang akan muncul atau buku-buku saja nanti yang akan muncul, seperti itu. Jadi lebih tertata begitu ya, lebih lebih terpilih begitu ya untuk kalau pakai Google Cendekia. Nah, misalnya nih, Anda mau mencari tentang apa sih, penelitian apa kemarin di Nonreg katanya mau cari tentang matematika bahasa Inggris nih, ya. Boleh Anda cari, ada tidak matematika bahasa Inggris? Nah, ternyata ada, tinggal Anda cari yang memang berkaitan dengan matematika bahasa Inggris. Kalau ini kan matematika dan bahasa Inggris, berarti tidak. Matematika dan bahasa Inggris berarti bukan, gitu kan? Mana sih yang berkaitan dengan, nah, misalnya ini, pengembangan modul pembelajaran soal cerita matematika kontekstual berbahasa Inggris. Boleh, bisa jadi gitu kan, masukkan. Atau bisa saja kita masukkan yang lainnya. Kita cari yang sesuai saja dengan penelitian yang ingin Anda lakukan gitu ya. Misalnya bilingualisme dalam pembelajaran matematika. Silahkan. Ini adalah jurnal-jurnal yang muncul dari beberapa jurnal di universitas-universitas gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kita cari lagi. Nah, pengembangan bahan ajar digital bahasa Inggris matematika. Nah, ini bisa masuk. Jadi ini bisa membantu Anda mencari ide sebenarnya mau tentang apa. Ya, tetap sih intinya Anda punya acuan dulu atau punya rancangan dulu gitu ya. Punya rancangan dulu Anda mau meneliti tentang apa gitu ya. Nah, nanti Anda klik saja, kalau misalnya nanti muncul seperti ini, Anda tinggal, nah ini ada PDF bahasa Indonesia, tinggal tik ini, klik ya, maaf, tinggal klik PDF bahasa Indonesia, ini dari Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika ya, tinggal klik, unduh begitu ya. Ini kan hampir sama munculnya seperti yang di Perpusnas RI ya, boleh cari di Perpusnas RI, boleh cari di Google Cendekia, boleh. Jadi Anda punya pencariannya banyak begitu. Punya link pencariannya banyak seperti itu ya. Nah, ini kan muncul, ini sudah terunduh. Anda lihat dulu apakah benar itu adalah artikelnya atau bukan. Kalau bukan kan nanti bisa Anda cari yang lain yang memang sesuai itu ya, yang dengan yang ingin Anda cari. Nah, ini, nah betul ya. Pengembangan bahan ajar digital bahasa Inggris matematika dengan bantuan video scribe melalui e-learning. Ini bisa dijadikan referensi kalau misalnya memang Anda ingin melakukan penelitian mengenai media pembelajaran matematika. Boleh ya, seperti ini. Ini sudah masuk nih, tapi belum masuk ke Mendeley. Nah, untuk mengutip, Anda tinggal baca saja mana yang pentingnya, mana yang sesuai dengan teori Anda, atau mana yang sesuai yang Anda butuhkan untuk penelitian Anda. Nah, ini kan sudah masuk
Berarti dia akan ada di bagian download ya. Kita masukkan dulu ke Mendeley. Cara memasukkan sumber yang sudah ada PDF-nya secara otomatis, Anda tinggal klik add saja di sini, tanda plus, bisa dilihat ya. Nah, tanda plus ini tinggal klik. Lalu tadi ingat-ingat apa nama filenya ya. Kita klik download, pasti ada di download ya. Masukkan download. Nah, ini kan tadi nama filenya adalah admin plus jurnal manager gitu kan. Kita masukkan, lalu open. Nanti secara otomatis dia akan masuk gitu ya. Dengan ini kan 93. Nah, sudah 100%, dia masuk dengan sendirinya. Ini ya. Dan langsung teridentifikasi nama penulisnya, langsung dibalik begitu ya. Langsung sesuai dengan kaidah penulisan daftar pustaka. Ini. Kalau misalnya belum sesuai dengan kaidah penulisan daftar pustaka, misalnya seperti ini kan tidak ada tuh. Boleh Anda buka dulu filenya. Nah, tinggal nanti Anda tulis. Ini kan judulnya salah. Tinggal Anda ubah saja. Motivasi ya, ini kan judulnya. Lalu autorsnya atau penulisnya belum ada. Anda bisa klik dengan melihat ini. Anak Agung. Anda tulisnya sesuai urutan saja dulu. Nanti secara otomatis akan dibalik gitu ya. Secara otomatis akan sesuaikan dengan penulisan daftar pustaka. Anak Agung Darmawan. Ada 3 penulis kan? Nah, kalau ada 3 penulis, Anda tuliskan di enter ya. Jangan diteruskan, jangan pakai koma karena kalau pakai koma nanti tidak terdeteksi nama penulisnya gitu. Jadi acak-acakan. Maka Anda pakai enter lalu Anda tuliskan lagi penulis kedua. Lalu ketiga, dia langsung ya otomatis berganti penulisannya sesuai dengan penulisan daftar pustaka. Ini sangat memudahkan ya. Nah, udah ya. Lalu lihat jurnalnya jurnal apa, tinggal dilihat saja ini. Boleh Anda seperti ini ya, supaya lebih mudah. Copy lalu paste. Seperti itu boleh. Tahunnya tahun berapa? 2012. Volumenya volume berapa? Ada volume 6. Isunya, isu itu berarti nomor. Nomor berapa? Nomor 2. Halamannya ini halaman berapa? 173 sampai halaman berapa? Kita lihat. Ya. Ini sampai halaman berapa sih? Nah, mana ini? Ini ya. 183. 173 sampai 183. 173 sampai 183. Ya, kalau ada halamannya. Kalau tidak, ya Anda abaikan saja, tidak apa-apa kok. Yang penting kan judul, penulis dan jurnalnya serta tahun dan volume serta isunya gitu. Nah, ini sudah muncul nih, sudah masuk. Kita lihat kalau begitu ke sini ke My Library. Apakah di My Library dia sudah berubah atau tidak? Mana? Nah, di bawah. Ini ya, sudah berubah nih. Tadi kan hanya angka-angka ya. Begitu caranya supaya Anda bisa mengubah data atau apa namanya yang memang tidak terdeteksi gitu ya. Ini juga kan seperti ini tidak terdeteksi. Yang ini nah tinggal Anda buka-buka saja. Ya, tinggal Anda buka filenya lalu Anda sesuaikan. Kalau ini bentuknya apa? Misalnya ini bentuknya sepertinya adalah buku ya. Maka Anda ubah di sini bentuknya adalah bukan jurnal artikel tapi book. Begitu. Lalu judulnya dimasukkan. Judulnya apa sih? Konstruksi apa gitu kan ini ya. Konstruksi teori misalnya.
dan proses. Nah, lalu siapa penulisnya? Nah, kalau penulisnya pakai ini gelar, Anda jangan masukkan gelarnya, cukup namanya saja karena gelar di daftar pustaka tidak akan dicantumkan dan juga di kutipan tidak perlu mencantumkan gelar gitu ya. Jadi Anda tinggal tulis John J O I Halau cukup begitu. Tahunnya tahun berapa, gitu kan? Kita tinggal lihat saja. Ini tahunnya berapa? Kalau tidak ada tahun berarti ya sudah abaikan saja. Nanti Anda lihat lagi sebagiannya. Nah, ini kan image not available karena memang buku itu punya hak cipta ya, bahan dengan hak cipta. Jadi ya tidak semua halaman bisa bisa dimunculkan gitu ya. Kalau yang buku online seperti ini ya. Ini sih ada kekurangannya gitu ya, ada kekurangannya seperti itu. Nah, kalau memang tidak ada lagi informasi yang lain, nah Anda tinggal lihat, ini kan ada tuh penerbitnya, ya year-nya kalau tidak ada abaikan, berarti penerbitnya apa, Grasindo kan ya. Nah, ini tinggal dituliskan Grasindo. Di mana ini di bawah ya. Grasindo. Cari lagi informasi yang lain. Ini kan apa ya, jadi tidak muncul secara keseluruhan, makanya ya informasinya tidak lengkap gitu ya. Tinggal Anda cari lagi. Ya itu sih kelemahannya kalau buku online karena punya hak cipta, jadi susah untuk melihat informasi secara menyeluruh gitu. Ya. Tidak ada ya. Sudah kita abaikan saja, yang penting ada publishernya. Nah, mungkin singkat sih ya, maksudnya tidak terlalu banyak jadinya. Tapi kita lihat di sini di My Library. Nah, ini sudah ganti Hello John JOE ya. Itu sudah berganti konstruksi teori. Kalau misalnya di sini tidak ada tahun, Anda boleh tuliskan tanpa tahun ya. Atau ya bolehlah tuliskan tanpa tahun. Atau misalnya apa ya? Bisa diedit sih oleh Anda sendiri, tidak perlu dikosongkan saja juga tidak apa-apa, nanti boleh diedit di daftar pustakanya. Nah, itu cara secara otomatis ya. Mau itu makalah, mau itu buku yang online atau buku yang elektronik begitu ya, atau misalnya mau itu skripsi ya. Nah, yang penting adalah Anda bisa memasukkannya secara otomatis dan dicek dan recheck ininya datanya apakah sudah benar atau belum gitu ya. Nah, kemudian di sini kan ada ada jenisnya. Ada book section, ada case, computer program, conference proceeding. Nah, bedakan ya jurnal dengan proceeding. Nanti dilihat pasti ada kok datanya ya. Lalu ada ensiklopedia artikel, ya artikel ensiklopedia, atau misalnya film, generik, hearing, jurnal artikel, atau magazine ya, majalah, misalnya artikel majalah, artikel koran. Nah, ini bisa Anda masukkan ya. Paten, report, dan sebagainya. Ini bisa masuk. Kalau misalnya berupa makalah bisa masuk ke working paper gitu. Kalau misalnya berupa web page, misalnya Anda mengutip dari file yang dari newspaper atau koran online gitu ya, berarti di web page, bisa masukkan ke web page begitu kira-kira seperti itu ya. Nah, ini secara otomatis. Kalau yang secara manual, misalnya buku, nah ini yang tidak ada tanda PDF, ini Anda bisa lihat ya, ini adalah yang saya masukkan secara manual. Saya terlalu cepat tidak menjelaskannya. Anda bisa mengikuti tidak? Halo? Halo? Oh, enggak, Bu. Kenapa? Terlalu cepat tidak? Terlalu cepat tidak. Terlalu cepat, Bu. Terlalu cepat. Baik. Dari bagian mana? Nanti ada rekamannya, nanti tinggal Anda ini saja ya. Yang tadi bagian yang unduh
artikelnya Anda sudah bisa ya cari di Google Cendekia, ya, tik kata kunci penelitiannya, Anda tik kata kunci penelitiannya, nanti akan muncul beberapa penelitian sesuai dengan kata kunci yang Anda cari, gitu ya. Penelitiannya misalnya nih kelompoknya Wiku mau tentang apa namanya teknologi pembelajaran dalam matematika. Kalau misalnya kelompoknya Jelly misalnya mau tentang apa sih pembelajarannya lebih ke pemodelan misalnya atau lebih ke model pembelajaran matematika, boleh kok ya. Nah, model pembelajaran matematika misalnya. Nanti Anda bisa cari seperti itu ya. Oh, ini salah. Jadi di sini ini kan banyak tuh model-model pembelajaran matematika SMP, model-model pembelajaran matematika kemampuan pemecahan masalah bla bla bla. Di bawah banyak, tinggal cari saja yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Nih ada dari jurnal UNY ya, Universitas Negeri Yogyakarta, ada dari jurnal ULM, ada dari Raden Intan ya, ada Unisma, ada banyak. Nah, ini kan masih banyak, tinggal Anda klik saja sesuai dengan kebutuhan Anda. Anda mau ke model pembelajaran apa sih? Atau misalnya Anda kalau belum punya ide model pembelajarannya apa, tinggal cari, oh ini ada model pembelajaran berbasis portofolio, ini ada pembelajaran berbasis air gitu kan, auditory intellectual repetition gitu kan. Atau yang lainnya silahkan dicari saja, bebas, mangga menjelajah ya, menjelajah dunia digital gitu ya. Nah, saya garis bawahi ini untuk referensi, bukan untuk Anda tiru ya. Jadi hanya berupa referensi saja, jangan sama plek persis dengan apa yang Anda cari di sini gitu ya. Tinggal Anda Ridwan, coret-coret Ridwan ya. Tinggal Anda apa namanya? Ini bagaimana menghapusnya nih? Ya, tinggal Anda nanti apa namanya? Pilih sesuai dengan teori yang ingin Anda dapatkan. Kalau sudah diunduh, tadi kan akan muncul tuh unduhan, masuk ke Mendeley-nya, karena kan tadi sudah punya akun Mendeley. Mendeley-nya tadi masuk ke Mendeley desktop tadi ya, ke Mendeley unduh Mendeley desktop. Tuh, nanti tinggal masuk ke akun. Tapi Anda harus punya akun dulu. Akun Mendeley-nya, ya berarti mendeley.com dulu carinya, lalu Anda masuk buat akun secara gratis gitu ya. Nanti akunnya akan link ke akun Mendeley desktop ketika Anda sudah mengunduh dan menginstalnya ke laptop Anda atau ke komputer Anda. Ini pasti akan saya mengatakan pasti karena memang unsur FKIP termasuk FKIP gitu ya. Sekarang penulisan skripsinya sudah harus berbasis Mendeley. Jadi ini pasti akan Anda gunakan sampai tingkat akhir gitu ya. Jadi daripada nanti di nanti atau di engke-engke gitu ya, istilah bahasa Sunda namanya, daripada ditunda-tunda, yang mending dari sekarang Anda belajarnya. Karena kalau misalnya kalau Anda mendadak gitu ya, atau tipe-tipe metode sistem Sangkuriang ya semalam jadi, nah ya tidak mungkin gitu ya, harus bertahap belajar. Nah seperti ini, sudah ya, bisa jelas ya. Tadi kan saya mengulangi takutnya tadi terlalu cepat gitu ya. Nah itu kalau sudah jelas, tinggal sekarang lihat bagaimana Bu caranya kalau misalnya saya punya referensinya buku yang sudah cetak nih, sudah dicetak dari perpustakaan gitu kan ya. Kan tidak mungkin dimasukkan secara otomatis ke sini. Nah, buku-buku itu tetap harus kita masukkan supaya mudah untuk penulisan atau pengutipannya. Nah, Anda bisa lihat di sini, saya juga banyak memasukkan buku secara manual. Ini kan. Nah, ini tidak ada PDF. Tidak ada PDF. Ya kan? Yang tidak ada PDF ini artinya saya memasukkan secara manual. Nah, ini juga ya, Arikunto Suharsimi.
kita lihat bagaimana cara memasukkan secara manual. Ya ketika Anda mengklik ini tidak muncul kan? Tidak ada gitu ya. Kalau misalnya ada muncul seperti ini, itu tidak ada gitu, tidak akan muncul gitu. Nah, ini juga mohon maaf. Nah, ini juga sama kan? Tidak saya masukkan secara otomatis karena ketika Anda mengklik ya tidak muncul. Tidak akan muncul tuh. Tidak ada. Ya. Karena ya saya memasukkannya dengan manual gitu ya. Kalau ini kan ini apa namanya? Artikel punya saya, ini kan sudah ada, ini PDF-nya sudah ada. Jadi ketika mengklik seperti ini masuk begini ya. Nah, ini jenisnya Proceeding International Conference. Jadi di sini conference proceeding. Kalau tidak secara otomatis terdeteksi ya, tapi karena ini sudah lengkap datanya dan sudah masuk ke Google Cendekia, sudah identifikasi secara otomatis. Jadi tidak saya tadi ya edit tidak, sudah langsung. Nah ini kan apabila ada Wiyah nanti ditulisnya ada Wiyah Aprila terus selanjutnya. Tuh ya, ini adalah yang otomatis. Sekarang kita lihat lagi ke sini bagaimana yang manual. Kalau yang manual berarti kita lihat. Nah, ini kan sebanyak manual nih. Ini juga manual, ini manual. Kita berarti bisa memasukkan seperti ini. Di sini ada tanda panah ke bawah ya, di dekat add. Nah, ada add files. Add files itu berarti secara otomatis. Add folder berarti difolderkan. Anda sebenarnya bisa buat folder ya, tidak acak-acakan begini. Misalnya per foldernya, apakah folder model, folder apa gitu. Bisa saja sih, tapi belum saya coba ya. Atau, nah ini, add entry manually. Jadi yang saya sering mainkan adalah add files dan add entry manually. Nah, kita coba add entry manually. Misalnya, kita ke buku. Titelnya misalnya, apa sih judulnya, kita buat. Misal nih, matematika menyenangkan, misalnya. Nah, ini hanya apa? Asal ya saya tuliskan. Nah, kita masukkan misalnya penulisnya Indra Setiawan, misalnya ya. Tahunnya tahun 2021. Misalnya, page-nya kita lewati, abstraknya kita lewati saja, kotanya misalnya Cianjur. Lalu edisi, kalau ada per edisi silakan masukkan, kalau ada editor silakan masukkan, publisher misalnya Unsur Press misalnya ya. Nah, sudah. Kalau ada URL filenya boleh, kalau misalnya berupa buku daring gitu ya, bukunya elektronik bisa. ISBN-nya boleh tuliskan ISBN-nya apa gitu kan ya, berapa gitu ISBN-nya kalau sudah ber-ISBN. Tinggal save, nanti akan muncul seperti ini. Nah, Setiawan Indra matematika menyenangkan 2021. Gitu ya. Jadi nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita coba sekarang. Ini paham tidak yang memasukkan, cara memasukkannya? Ini akun Anda kan, akun Anda di sini yang berintegrasi atau terintegrasi ke yang Mendeley Elsevier sebelumnya, ya, ke akun yang sebelumnya yang di mendeley.com. Nah, ini. Jadi terintegrasi ini memudahkan Anda menyimpan. Jadi tidak akan hilang meskipun misalnya ini kan Mendeley desktop. Saya pernah menguninstallnya. Saya pernah menginstal ulang komputer kan pasti hilang. Tapi di Mendeley ini tidak perlu dipindah-pindahkan karena sudah ada di berbasis email tadi kan, berbasis akun yang Mendeley. Jadi ya akan muncul lagi meskipun misalnya saya akan login-nya di komputernya siapa gitu ya, di komputernya Jelly misalnya, di komputer siapa, itu tetap akan ada datanya gitu ya ini.
komputer manapun Anda masuk, ya kalau Anda ingat akunnya dan ingat passwordnya, ya itu pasti akan muncul lagi. Gitu. Baik, sampai sini dulu deh. Ada pertanyaan tidak? Silakan. Ada yang mencoba tidak? Ada yang sambil mencoba tidak? Ibu untuk masuk ke aplikasi ini harus nyambung ke internet nggak, Bu? Iya. Kalau untuk yang awal gitu ya, untuk saya belum pernah mencoba sih yang dinonaktifkan internetnya begitu ya, untuk yang sudah terunduh begitu ya, sudah desktopnya sudah masuk. Tapi kalau misalnya untuk mengunduh filenya gitu kan, untuk pencarian jurnal atau artikel itu perlu ada internet. Lalu untuk membuat akun Mendeley-nya itu perlu ada internet. Tapi saya belum coba ketika misalnya penggunaannya tanpa internet ya. Penggunaan pengutipan dan daftar pustaka ini tanpa internet saya belum mencoba. Nanti mungkin bisa dicek. Saya kalau mematikan ini nanti takutnya bubarnya jumlahnya gitu. Nanti dicoba saja ya. Nanti coba saja. Dengan catatan tadi ya, kalau sudah terdata semua, boleh Anda coba gitu ya. Nah begitu. Jadi ini bisa Anda cari juga di sini kok, selain di Google Cendekia dan Perpusnas RI, Anda juga bisa mencari di sini di Mendeley desktopnya ya. Misalnya, nah ini Anda mau cari apa ya? Ini sih salah dokumen. Misal di sini deh, coba kita cari. Oh, kalau ini udah ada, sudah masuk ininya sih, sudah masuk ke bagiannya mana ya? Saya lupa lagi, bentar deh. Soalnya saya jarang sih mencari di sini gitu, mencari jurnalnya di akunnya. Tapi bisa kok sebenarnya. Hanya saya lupa lagi nih di bagian mananya. Nanti boleh deh kalau saya sudah ingat ya. Nanti saya coba bagikan lagi. Jadi bisa Anda cari di sini juga gitu. Nah, ini kan recently edit itu berarti yang baru ditambahkan gitu kan ya. Nah, ini yang dibaca. Terus ini favorit, my publication. Kalau my publication berarti sebenarnya publikasi Anda begitu ya yang sudah ada. Mana ya? Saya lupa lagi deh. Coba deh cari di sini. Ini sih kalau tidak salah, kalau ini pencarian yang sudah ada. Kan pencarian yang sudah ada. Oke lah, nantilah ya saya coba untuk cari lagi bagaimana cara pencarian di sini gitu ya. Sebenarnya bisa kok, bisa mencari file-file atau mencari referensi-referensi langsung dari sini gitu ya. Hanya memang saya jarang mencarinya di sini, jadi hanya memasukkan saja. Baik, ada lagi pertanyaan, silakan. Halo. Nah, ini berupa web page ya. Saya mencari tentang speech note dari website, maka saya masukkan saja web page-nya ini, lalu URL-nya. Gitu. Jadi URL dan web page-nya serta judulnya saja. Kalau ada penulisnya ya tinggal Anda tuliskan penulisnya, tapi kalau tidak ada ya sudah tidak apa-apa, tidak usah dituliskan. Itu ya. Ada lagi? Silakan yang mau ditanyakan. Ada yang sambil mencoba tidak nih mempraktikkan? Halo? Araya? Kemana orang Sunda teh? Araya ya teh? Ada Ibu. Ada. Nah. Ya, meskipun cuacanya agak gerimis-gerimis manis ya. Dan membuat terkantuk-kantuk, ya mudah-mudahan masih semangat ya. Insya Allah lah apa yang saya sampaikan ini pasti akan Anda manfaatkan sampai akhir gitu ya. Amin.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sekarang kita coba benar tidak bahwa ini secara otomatis. Mari kita coba kalau cek Siska Kolma ya. Nah, kita coba. Ini adalah percobaannya. So, betul tidak nih secara otomatis? Ibu, Ya. Kalau Mendeley-nya di HP itu nggak bisa ya, Bu? Atau harus Tidak bisa. Kalau Mendeley di Oh. HP, kalau membuat akunnya saja boleh. Tapi kalau untuk membuat seperti ini gitu ya, agak susah, terbatas, dan ya tidak bisa gitu. Susah untuk mengutipnya. Kalau untuk misalnya Anda membuat akun saja tidak apa-apa dari handphone. Boleh ya kalau itu. Tapi kalau untuk membuat apa namanya memasukkan tadi ya referensi-referensinya mungkin agak ribet dan belum pernah saya coba sih kalau misalnya dari handphone, dan memang terbatas, tampilannya juga terbatas gitu ya. Akunnya tidak apa-apa, buat di sana tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Nah, ini sekarang kita lihat di sini ya. Anda misalnya mau membuat tadi mengenai matematika bahasa Inggris misalnya ya, kemampuan Inggris misal pada siswa kelas ya. Di sini kan ada abstrak gitu kan. Dan sebagainya ke bawah. Kita masuk ke pendahuluan misalnya. Nah, di pendahuluan, saya harapkan Anda tuliskan dulu ide-ide Anda, pendapat-pendapat Anda. Gitu. Misalnya, ya dari hasil membaca tentunya. Kita buka dulu deh yang tadi mana ya, matematika bahasa Inggris teh. Nah, kalau sulit mencari, tuliskan tema. Nah ya, matematika masih. Nah ini. Karena ini ya. Anda buka saja, tidak apa-apa untuk mencari ide. Pengaruh teknologi dewasa ini, oh gini. Oke, kita misalnya tuliskan pada misalnya pembelajaran ya, ini masalahnya ide dari ini saya, pembelajaran di era digital ini banyak menggunakan teknologi baru. Membuat dan siswa misalnya ya, lalu kita hubungkan dengan seperti yang dikemukakan. Nah, seperti yang dikemukakan. Ini untuk menguatkan pendapat Anda, kan ini pendapat nih. Ini adalah pendapat saya gitu kan ya. Sampai sini. Nah, untuk menguatkan pendapat saya bagaimana? Ya harus ada hasil penelitian sebelumnya atau ada dari pendapat peneliti sebelumnya atau pendapat ahli gitu ya. Seperti yang dikemukakan. Siapa ini tadi? Ini siapa sih? Pak Lupi ya? Nah, Pak Lupi Sriwijayanti. Kita lihat di sini. Mau mengutip ini nih, misalnya. Nah ini penggunaan misalnya ini. Set. Misal ya. Misalnya kita mau copy itu. Ya, oke. Kita masukkan lagi di sini. Seperti yang dikemukakan, bagaimana cara menuliskan Pak Lupinya? Anda tidak perlu menuliskan secara manual. Tinggal cari di reference. Nah, ketika masuk di reference ada ini kan. Nah, ini bisa dilihat ya. Sudah ada tanda Mendeley ini. Nah, tinggal Anda insert citasi.
Ketika Anda insert citasi, carilah nama Palupi. Muncullah Palupi Sriwijayanti. Diklik OK. Nah, muncullah Palupi Sriwijayanti ini. Ini ada formatting citation. Set. Ajaib, 1, 2, 3. Ayo, muncul. Ya, sedang loading ya. Bu, izin nanya, Bu. Sebentar, jangan dulu. Nih, Wijayanti. Sebentar ya, sampai selesai. Ini kan tanda kurungnya di sini. Sementara kalau Anda mengutip di awal, itu kan tidak boleh seperti ini. Bisa diedit kok. Nah, begini. Tinggal tanda kurungnya Anda ubah dan dikurungkan ke 2018. Keep manual edit. Oke. Nah, sudah muncul kan? Tadi apa yang Anda ingin tulis? Boleh kok di ini dulu, di copy paste dulu. Tapi kalau misalnya kutipan tidak langsung, jangan dikutip semuanya. Ya. Jadi Anda ubah dengan bahasa Anda. Ini kan penggunaan teknologi pada bla bla bla. Oke, bahwa penggunaan teknologi pada memberi atau pendidikan juga memberikan pengaruh. Pada pendidikan memberikan pengaruh atau berpengaruh. Nah, itu bisa diubah ya. Ini ya cara berpengaruh dan bermanfaat misalnya ya. Pelajaran di kelas. Tidak merubah konten atau isinya, gitu kan? Ini beda bahasanya, tapi sama intinya apa gitu ya? Intinya tetap ke sana. Ini namanya diparafrase, ya. Itu. Nah sudah nih muncul misalnya ya, seperti itu. Anda mau mengutipnya sampai sana saja misalnya, boleh. Nah nanti Anda mau mengutip lagi misalnya. Ya mengutipnya di akhir misalnya ya, kita tuliskan saja lah bla 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 titik misalnya ya apa. Nah ini pendapat siapa? Anda tidak perlu dituliskan dengan manual, tinggal cari misalnya ini pendapat dari siapa sih, kita Arikunto misalnya. Masuk Arikunto. Nah ini sudah titik. Dan seterusnya sampai Anda selesai membuat pengutipan gitu ya, sampai ke pembahasan, sampai ke hasil gitu. Lalu kita tuliskan daftar pustakanya. Misalnya ya, ini sudah selesai nih. Nah, si daftar pustakanya tinggal Anda insert bibliografi ya, di sini insert bibliografi. Ininya pastikan dulu stylenya atau gayanya. Gaya yang diakui adalah American Psychological Association 7th edition. Kalau kemarin 6th edition, sekarang sudah berubah lagi ke 7th edition. Tinggal klik saja. Kalau misalnya jurnalnya maunya yang pakai Chicago boleh. Tinggal ubah saja ke Chicago atau ke yang lainnya lah ya, yang sesuai dengan permintaan dari jurnalnya. Tinggal Anda insert bibliografi. Sekarang beres, edit. Nah, rapi-rapi gitu. Ya, beres. Seperti itu kira-kira. Lalu misalnya mau tambah kutipan lagi, boleh. Misal dari siapa nih? Hal ini senada dengan yang dikemukakan. Oleh siapa? Insert lagi. Misalnya Aprila, misalnya ya masukkan. Yang mana nih? Kan ada banyak. Nah, jangan sampai salah kalau ada banyak gini Anda mengutipnya dari yang mana. Nah, misalnya kalau tentang pembelajaran, ini deh tentang media. Ya, yang sesuai yang Anda kutip, sesuai dengan yang Anda kutip saja. Jadi jangan sampai salah. Nanti muncul secara otomatis nih. Nih, muncul ya. Ini yang baru nih, secara otomatis. Gitu. Anda tidak perlu pusing, bagaimana cara membalikannya, bagaimana cara bla bla bla. Ini sudah muncul dengan sendirinya. Ya, cara pengutipannya. Ya, gitu. Kira-kira, ya silakan. Tadi siapa yang mau bertanya? Jadi siapa ya? Paris, Bu.
Siapa? Paris. Oh iya, Paris bagaimana Paris? Itu kan cara nge-add Mendeley ke Word itu gimana Bu caranya? Bukan biasanya kan di Word itu kadang Tidak ada yang muncul. ya kadang nggak muncul gitu Bu. Itu Nah, caranya kalau ini gimana Bu? kan saya otomatis muncul ya. Kalau yang Ya. tidak muncul, itu Anda di tools. Nah, ini ya. Kan ini ada. Kalau misalnya ini uninstall MS Word plugin, berarti saya uninstall. Tapi kalau yang Anda, pasti munculnya kalau yang belum muncul ke Word-nya, itu tinggal klik install. Paham ya? Di sini nih. Terlihat tidak, Paris? Ya Bu, kelihatan Bu. Jadi install MS Word plugin. Ya, paham ya? Jadi Anda di tools, ke Mendeley-nya dulu, terus ke tools, nanti ada di sini. Gitu. Ya, Oh iya Bu. Makasih Bu. sama-sama. Kalau yang tidak muncul di sininya ya, tidak muncul di bagian apa toolbars ini ya, Word-nya ya. Sebenarnya Word ini kan punya sendiri sebenarnya, sudah punya apa namanya, pengutipan dan penulisan daftar pustaka ini, yang ini, tapi ini manual dituliskannya ya. Jadi sumber-sumbernya Anda masukkan manual dan tidak ada PDF-nya gitu ya, tidak masuk filenya. Kalau yang ini nih. Kalau di apa? Di bawaan Word-nya sebenarnya sudah ada bawaan Word-nya. Ini juga kan ada nih. Kalau footnote, jenisnya footnote ini sudah ada sebenarnya gitu. Tinggal Anda mainkan lah gitu ya, tinggal Anda gunakan dengan baik seperti itu. Disesuaikan ya. Paham ya? Ada lagi yang ditanyakan? Oh, mau lagi ditambahkan misalnya, oh tadi ada bukunya Indra misalnya ya. Indra tidak, berarti tidak diklik seperti ini ya. Tinggal Anda insert saja di sini Indra Setiawan. Ada nih matematika menyenangkan misalnya ya. Nah, nanti muncul Setiawan, jadi bukan Indra, tapi nama akhirnya gitu ya, nama belakangnya. Nah, ini karena akan dimunculkan di awal, kita edit. Setiawan berpendapat bahwa tematika ya muncul. Nih, yang baru ya. Terlihat tidak? Yang lain. Nih, ini adalah yang baru. Nah, Indra, Bapak penulis di mute, Bapak penulis. Indra di mute dulu, Indra. Ini ya. Nah, ini adalah, jadi ketika Anda menambahkan lagi gitu ya, meskipun misalnya daftar pustakanya sudah dicatatkan ya, sudah otomatis tidak perlu Anda. Jadi inilah relevansi antara kutipan dengan daftar pustakanya sesuai gitu ya. Ini tinggal dirapih-rapihkan. Nah, gitu di seperti itu saja gitu. Ya. Bisa ya? Mudah ya? Halo, halo. Video rekamannya nanti saya share kalau tidak terlalu panjang gitu ya videonya, nanti saya share ke Google Classroom. Tapi kalau panjang mungkin saya share ke YouTube, nanti Anda tinggal mengklik saja tautan YouTube-nya gitu ya. Ya, Dini ya. Nanti akan saya share di sana. Gitu. Bu, izin Bu. Boleh. Itu kan kayak seperti yang dikemukakan Wijayanti itu kayak misalkan kita itu ngutipnya itu kayak dibikin catatan. Kan kayak misalkan kan pembelajaran di era digital ini kan misalkan pendapat siapa gitu Bu. Nah, itu hampir sama kayak catatan kaki ya Bu. Yang ini. Ya kan ini Ya. sebenarnya beda jenisnya. Kalau ini yang saya gunakan pengutipannya sesuai dengan apa namanya? Aturan selingkung begitu ya, yang Fakultas Keguruan FKIP seperti ini. Jadi dimasukkannya tidak pakai catatan kaki, tapi langsung saja. Kalau mau catatan kaki ya mudah, bisa saja sebenarnya gitu ya. Misalnya kita ubah nih. Kalau mau catatan kaki berarti ini ya, seperti yang dikemukakannya kita hapus dulu. Nah, berarti di sini ya, penggunaan
Nah, berarti ini adalah catatan kaki. Titik. Di mana nih? Sampai sini ya. Anda masukkan nih insert footnote. Siapa tuh yang pertama itu? Satu kan? Ya, Anda masukkan. Itu dari siapa? Tuliskan di sini. Tapi ya memang jadinya tidak bisa masuk ke ini ya. Misalnya nih Pak Lutfi. Kita coba deh. Soalnya kan apa namanya ini masuknya ke. Nah, bisa. Tuh. Oh, susah sih kalau catatan kaki jadinya masuknya agak susah. Paling di sini saja mungkin. Atau mungkin Anda ubah-ubah saja di ininya apa? Di pengaturan Mendeley-nya ya. Agak susah sih kalau catatan kaki. Coba deh di sini. Masukkan Pak Lutfi di bagian catatan kakinya. Jadi munculnya di sini sih agak susah ya kalau pakai Mendeley. Paling kalau pakai catatan kaki ya secara ini ya otomatis. Nanti deh saya coba lagi deh kalau misalnya pakai catatan kaki seperti apa ya. Jadinya karena munculnya kan tidak langsung di sini. Kalau pakai catatan kaki itu tidak langsung di bagian awal gitu ya. Lagi. Jadi tidak bisa muncul di bagian awal, harusnya muncul di sini gitu. Nah, ini saya lihat dulu apakah bisa pakai Mendeley atau tidak gitu ya. Jadinya kalau ini kan secara otomatis yang memang umumnya tidak pakai catatan kaki ya, umumnya seperti ini. Saya pernah membuat yang pakai catatan kaki. Coba ya, sebentar saya lihat dulu contohnya. Nah, mana nih? Saya lupa judulnya nih, artikel. Kan. Ada tuh yang bagian apa yang disitasi, bukan disitasi sih. Ini ya, saya coba dulu deh. Nanti pakai 2M nih. PDF-nya. Kita coba lihat yang ini adalah yang bentuknya catatan kaki ya. Kalau tidak salah saya sih jadinya menulisnya pakai yang ini. Gitu, pakai manual gitu. Pakai yang bawaan Word ya. Nah, seperti ini. Contohnya saya pakai tidak pakai Mendeley. Kalau ini jadinya pakai yang sini saja. Yang bawaan Word. Halo. Dinonaktifkan dulu, di mute dulu. Nah, jadinya seperti ini. Ini tidak pakai Mendeley. Jadinya pakai yang reference yang ada di bawaan Word. Sini. Jadi tidak
untuk yang Mendeley saya belum pakai cara ini. Tapi kalau misalnya mau pakai catatan kaki ya dengan cara ini. Cara Iya paham Bu. Terima kasih Bu. Nah, waalaikumsalam. Coba di unmute dulu. Siapa sih? Siapa itu? Siapa? Harus dinonaktifkan dulu. Itu ya. Baris ya. Ini. Nah, Iya Bu. ada lagi yang mau ditanyakan? Saya stop share dulu. Mau nonaktifkan dulu. Itu ya. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Ya, Bu. Terima kasih Bu. Ya, Pak. Ibu, Siapa itu yang bertanya? Mengangkat tangan? Ibu ini Ya, boleh Gita. Bagaimana Gita? Ibu izin bertanya, jika untuk penulisan pendahuluan itu analisis kita bukan, tapi kalau untuk yang dicantumkan orang lain hanya untuk referensi atau gimana Bu? Iya. Soalnya masih dicantumin nama itunya, Nama siapa? Gini, nama orang yang meskipun nama referensi, meskipun kita misalnya untuk menguatkan pendapat kita kan yang tadi itu untuk menguatkan pendapat kita ya. Ini yang mana sih? Coba saya share lagi deh. Yang tadi yang saya buat itu kan yang Palupi gitu kan, Palupi Wijayanti, kemudian Indra Setiawan gitu kan. Itu kan untuk menguatkan pendapat-pendapat kita sebenarnya. Nah, ini kan, ini adalah pendapat yang sudah saya tuliskan. Nah, untuk menguatkan ini apa? Masukkanlah pendapat dari yang peneliti sebelumnya, yang Palupi Wijayanti tadi, misalnya ini penggunaan teknologi pada pendidikan bla 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 berpengaruh di kelas. Itu kan menurut atau seperti yang dikemukakan Wijayanti bla 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 ini ya isinya seperti itu. Jadi tetap harus mencantumkan nama. Jadi inilah maksud kutipan, mencantumkan nama si pemilik ide. Gitu ya. Meskipun kita mengemukakan ide-ide kita. Kan kita mah cuma peneliti baru ya. Maksudnya meneliti hal yang baru gitu kan. Nah, untuk membuktikan hal-hal tersebut ya harus ada yang menguatkan ide-ide kita. Seperti itu. Ya. baik Bu, makasih. Ini juga kan. Nah, ini yang meneliti siapa sih yang tadi yang kita kutip tadi ya, yang Wijayanti. Dia kan juga mengutip pendapat orang lain untuk menguatkan pendapat dia. Ini tuh. Di sini kan dia mengatakan teknologi pendidikan yang digunakan dalam pembelajaran dapat memudahkan mahasiswa dalam berinteraksi baik dalam perkuliahan tatap muka maupun non tatap muka gitu kan. Jadi di sini muncul tidak sih? Share screen saya muncul tidak? Tidak Bu. Tidak Bu. Oh tidak. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurkumus. Di mute Bager, pada nyanyi di mute dulu. Nah, ini kan pendapat-pendapatnya. Muncul ya sekarang ya. Nah, ini misalnya nih. Tadi yang kita jadikan referensi adalah dari Palupi Sriwijayanti ya. Nah, yang Wijayanti itu pun sebenarnya kan ada tambahan atau ada mengutip dari yang sebelumnya. Ini misalnya Arsyad kan, terus siapa lagi nih? Widodo. Kalau kita mau mengutip kata Umar Hamalik dalam Arsyad misalnya ya, boleh. Tapi dari sini misalnya ya tidak apa-apa. Jadi kita mengkliknya, kita copy dulu deh ya. Jadi kita mengkliknya misalnya ini copy dulu. Nah, misalnya pemakaian media dalam
proses belajar dapat menumbuhkan, membangkitkan kan sama dengan menumbuhkan ya. Itu cari menumbuhkan kemajuan dan minat yang baru. Aktivasi, gitu kan? Aktivasi rangsangan kita ubah jadi dan stimulasi, gitu kan? Bla 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 sampai bawah itu kan menurut Arsyad. Arsyadnya dalam siapa? Karena kita mengutipnya dari Wijaya, Palupi Wijayanti, maka kita tuliskan di sini. Klik dulu insertasi Palupi. Palupi. Nah, klik. Tapi di sininya kita tambahkan nih di depan Wijayantinya dalam Arsyad dalam gitu. Klik keep manual edit. Seperti itu. Jadi Gita, tadi siapa yang bertanya tadi? Gina Gita ya, saya lupa lagi. Jadi begitu, tetap kita harus mencantumkan nama-namanya meskipun ada pendapat kita, tapi ingat bukan berarti kumpulan kutipan, tetap harus ada pendapat ide-ide kita lebih banyak dibanding dengan pengutipan seperti itu. Ya ide-ide kita bisa banyak itu dari pembahasan ya, pembahasan dan hasil dan pembahasan. Inilah jadi kita muncul gitu, seperti itu ya. Nah, kita mencoba cari lagi coba ya. Nih misalnya nih saya ini kan bahasa Inggrisnya cari ide yang ini misalnya nih, ini kan juga merupakan pendapat-pendapat saya ya, ada pendapat-pendapat saya. Sebenarnya pendapat itu bukan berarti kita memberikan pendapat tanpa membaca ya, hasil membaca, tapi dikemukakan ide-ide kita itu dari hasil membaca itu gitu ya. Seperti itu ya. Jadi bisa dilihat di sini. Wow, ini kan saya memasukkan pendapat-pendapat orang lain ini untuk pendahuluan. Karena kan pendahuluan itu untuk menguatkan penelitian kita gitu ya. Nah, setelah itu di sini hasil dan pembahasannya sudah jarang nih ya, sudah jarang pengutipan dari orang lain karena ini hasil kita. Gitu. Hasil pendapat kita atau hasil penelitian kita. Berdasarkan dari pendapat sebelumnya gitu ya, dari referensi sebelumnya. Nah, ini itu Neng tuh ya, ini kan ini tidak ada. Ini orientasi ke masa lalu ditemukan dalam tembang kedua. Orientasi ini berdasarkan dari pendapat sebelumnya. Orientasi itu apa sih? Itu kan orientasi masa kini itu apa sih? Itu kan dari pendapat-pendapat sebelumnya, baru nanti kita buat pembahasannya. Ya. Itu. Ada lagi yang ditanyakan, silakan. Waktunya sudah habis ya. Nanti ada perkuliahan dengan Bu Elsa tidak? Libur, Bu. Oh, diliburkan. Ya tidak apa-apa. Kemarin bertanya pada saya mau berkuliah atau tidak. Ya saya katakan saya mau, soalnya nanti takutnya susah lagi cari waktu kalau kalau kurang pertemuan gitu. Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, selamat mencoba ya. Nanti video untuk tutorialnya, video rekaman ini akan saya share ya. Kalau bisa di Google Classroom, nanti akan ke Google Classroom atau ke grup kelas gitu ya. Kalau tidak ya nanti akan saya unggah dulu ke YouTube. Nanti Anda cari atau lihat di YouTube saja. Baiklah, ini saya sudah stop share screen ya. Bu, untuk absensi gimana, Bu? Ya, untuk absensi saya akan bagikan sekarang. Gini.
kedap. Sebentar ya. Silakan diaktifkan dulu kameranya. Saya mau melakukan sesi foto terlebih dahulu. Daftar hadirnya. Bentar, saya unggah dulu ya. Tadi ada yang mencoba tidak? Maksudnya langsung buka laptop? Atau semuanya Enggak, baru mencoba di... bukan megang laptop. Ya? Ini. Nah, sudah diaktifkan ya semuanya. Saya bagikan dulu di sini deh. Mana tadi tuh? Ada? Sudah ada? Baik, silahkan diaktifkan kameranya. Kita mulai. Asep, Saipudin, sampai ke Rosalina Iskandar, Jelly, Bayu, Renaldi boleh diaktifkan kameranya. Faris, Epi Yulianti, diaktifkan dulu. Oke, kita mulai ya. Senyum manis. Nurendah, boleh diaktifkan dulu Nurendah. 1, 2, 3. Oke. Sekarang slide ke-2 ya. Slide ke-2. Bentar. Siap-siap slide kedua. Saya copy dulu ini ya. Oke. Slide kedua, siap-siap dari Yayang Alwan, dari Alwan ya. Dini Aisyah. Gini, Rosalina ada lagi, Nabila. Ya. Diaktifkan kameranya. 1, 2, 3. Sip. Baik, saya simpan dulu sebentar. Oke, kita masuk ke slide ketiga. Ini ada 3 slide ya. Baik, mulai. Dendi Setiadi sampai Septi. Ya, Septi. Dina, Alwan terbawa lagi ya ke sini. Baik, 1, 2. Oke. Yusuf boleh diaktifkan Yusuf? Oke, 1, 2, 3. Sip, mau Rizky Prianto kece, oke. Sip, sudah ya? Sudah semuanya sudah saya abadikan ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga liburannya menyenangkan ya. Selamat berlibur, selamat Maulid Nabi. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat mencoba ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama, selamat mencoba.